acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kakak ucapkan kepada teman-teman dari SD Silaturahim Islamic School. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu ya. Oke teman-teman, di sini kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Rizky Akbar Hidayat, kelas 9 dari SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Alhamdulillah pada hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator dalam kegiatan belajar asyik yang menyenangkan lewat parodi yang keempat. Bersama dengan adik-adik dari SD Silaturahim Islamic School. Nah, kakak di sini akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua belajar asyik dan menyenangkan lewat parodi bersama Budian, yang ketiga penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, kakak punya tebak-tebakan nih. Yang bisa jawab boleh di-unmute ya, atau menjawab di kolom chat. Yang pertama ada rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Rambut palsu. Rambut palsu. Salah. Rambutnya dicat. Salah. Rambut Ayo, nenek. ada lagi yang lain? Rambut nenek. Rambut hijau. Rambut hijau. Salah. Udah ya? Jawabannya itu rambutan belum matang. Rambutan belum matang kan warnanya hijau. Benar. Yang kedua ya. Monyet apa yang paling nyebelin? Monyet kayak temanku. Salah. Duri pisang. Ngomongin orang monyet. Salah. 1, 2, 3, Beneran dia 4, kayak 5 ada monyet. Ayo, ada yang lain? Ya. Itu mah 1, amat orang 2, baru lah 3, gitu. 4, 5 Membonyet. ada monyet. Membonyet. Itu apa? Membonyet. Rambutnya hilang. Ayo, ada yang lain? Monyetnya. Jawabannya ya. Monyet yang paling nyebelin itu mau nyetel TV gak bisa. Mau nyetel musik gak bisa. Oh, ketah. Kadang-kadang lupa, Kak. Gimana? Itu Lagi ya, saya terakhir pernah ya. dengar. Lagi-lagi tebakan lucu aku juga suka. Siapa Hewan- orang yang ternyata hewan nyebelin? apa yang- Ini. Penting buat tubuh. Hah? Hewan apa yang penting buat tubuh? Ulet. Lebah. Ulet. Siapa itu tadi? Ulet? Lebah. Ulet apa? Oh, dia mau yang aku dengerin itu tadi pertanyaan apa? Hewan apa yang penting buat tubuh? Kudu. Sapi. Bakteri. Bukan. Sapi. Sapi. Saya jawab ini boleh nggak nih? Ayo, ada yang lain? Burung. Gak ada. Kita nggak tahu. Ada, kita nggak tahu. Susah. Jawabannya ulat. Ulat nadi. Ulat nadi apa? Urat nadi. Urat nadi. Gampang itu. Ulat. Diplesetin. What? Baiklah teman-teman, cukup ya untuk tebak-tebakannya. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran asyik dan menyenangkan lewat parodi. Tetapi sebelumnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari wali kelas 6, yaitu Ibu Rahayu. Kepada Ibu Rahayu, saya persilahkan. Terima kasih Kakak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya ya. Sehat udah. Sehat. Terima kasih atas
apa namanya, pasti kepada Budian, kepada Kakak Akbar yang sudah memberikan waktu dan nanti sharing ilmu kepada kita di kelas 6 ini, kelas Rufaida dan kelas Ibnu Haitam. Terima kasih juga kepada teman-teman yang untuk supaya aktif, tertib aktif ya, kita siap mendengarkan gimana sih cara belajar asik dan menyenangkan ala Budian kayak gitu. Nanti tadi kan teman-teman sudah mendengarkan beberapa video ya yang diputar oleh host. Itu tuh ternyata dalam pembelajaran kita bisa merubahnya menjadi sebuah lagu kayak gitu. Dan di kelas kita juga sudah pernah mencoba ya teman-teman, kemarin itu kita bikin parodi tentang provinsi yang ada di Sumatera. Nah, dan insya Allah teman-teman bisa mengikuti ya sampai selesai. Dan Ibu harap teman-teman juga aktif mendengarkan paparan dari Budian. Oke, mungkin itu saja Kakak Akbar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahayu atas sambutannya. Sebelum kita belajar, Kakak mau memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dian Rosdiana Rahayu. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMP IT Insan Mandiri Cibubur, dan juga beliau adalah penulis buku serta trainer. Salah satu buku yang ditulis oleh Budian adalah Revolusi Mengajar Berbasis Neuroscience. Penasaran kan? Berikut adalah video resensi tentang buku Revolusi Mengajar Berbasis Neuroscience. Kita simak dulu videonya ya. Halo guys, nama gue Panji. Nama gue Rehan. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas sebuah buku yang sangat gokil dan menginspirasi. Bener banget tuh. Kenapa bisa sangat gokil dan menginspirasi? Karena buku ini bisa membuat pelajaran yang sulit, seperti misalnya kayak IPA, MTK, apalah yang bikin kita pusing. Nah, kenapa itu nih? Karena buku ini tuh pakai metode parodi. Nah, contohnya ya lagu yang gue suka misalnya kayak Justin Bieber atau apa nih, lo suka lagu apa? Odong-odong. Nah, odong-odong guys. Kayak mana ya? Kita gitu kan yang kita naik odong-odong ya. Kita naik odong-odong diubah menjadi jumlah punggung tulang kita ada berapa. Nah, contohnya begitu. Nah, itu baru contohnya. Nah, apa sih buku itu? Nah, ini bukunya. Nah, buku ini berjudul Revolusi Mengajar Berbasis Neuroscience yang ditulis oleh Dian Rosdiana Rahayu SPD sebagai kepala sekolah kita di SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Nah, beliau telah terbukti mengajar selama 8 tahun di sekolah telah terbukti mengajar selama 8 tahun di sekolah kita SMP IT Insan Mandiri Cibubur dan di sekolah sebelum-sebelumnya. Nah, buku ini telah terbukti nih untuk mengajar, misalnya kayak yang pusing nggak bisa mengerti pelajaran, itu ada di buku sini. Nah, penasaran sama bukunya? Mari sama-sama kita bahas lebih lanjut. Check it out. Nyanyi yuk. Ayo. Gue beatbox ya. Ya. Ini yang fungsi rangka aja biar pinter. Nyanyiin ya. 3, 2, 1. Beberapa fungsi rangka melindungi organ penting. 2 menegakkan tubuh. 3 membentuk tubuh. Guruku berkata jumlah tulang kita waktu bayi ada 300. Nah, itu nih yang dibahas dari buku Revolusi Mengajar Berbasis Neuroscience. Gimana asik gak tadi tuh lagunya yang udah kita berdua nyanyi ini? Gimana asik gak? Makin tambah pintar aja kalau kalian baca buku ini. Apalagi lagunya tuh enak, lagunya asik-asik. Ada semua lagu, ada lagu kayak tadi, lagu masa SD, masa TK gua tuh. Atau apalah, semua lagu nih. Totalnya ada 142. Aduh, banyak banget tuh. 142 Budian bikin. Nah, jadi gitu. Bagi kalian sampai nilai tinggi, nilai-nilai ujian semua tinggi, nilai-nilai tinggi, pengen masuk SMP negeri, SMA negeri, semuanya langsung aja beli buku ini. Gimana cara belinya? Langsung aja cek nomor telepon di
deskripsi di bawah ini. Atau langsung aja buka FB-nya, kemudian Rosdiana Rahayu, atau langsung datang ke sekolah kita SMP kita Insan Mandiri Cibubur. Jangan lupa calling draft. Sekian dari kita. Bagi yang mau beli buku ini langsung aja. Kalau yang mau beli buku langsung aja. Nah, sekian dari kita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, itu tadi adalah resensi mengenai buku Revolusi Mengajar Berbasis Neuroscience. Oh iya, penasaran nggak sih sama siapa yang bikin video resensi tadi? Nah, tadi itu adalah teman-teman kakak di kelas 9, diantaranya itu ada Kak Panji, Kak Rehan, sama Kak Abias. Oke lah, untuk mempersingkat waktu kita, langsung aja kita mulai acaranya, yaitu belajar asik dan menyenangkan lewat parodi bersama Ibu Dian. Kepada Ibu Dian, waktu saya persilahkan. Terima kasih Kak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang banget nih Bu Dian hari ini bisa kenalan sama anak-anak kelas 6 dari SD Silaturahim Islamic School. Mungkin juga kalian sudah pernah ketemu sama Bu Dian, sama kakak kelas 9, sama Kak Akbar, karena waktu tahun lalu kita ada kegiatan IMC Goes to School ya Bar ya, di SDSIS. Kebetulan Kak Akbar dan teman-teman yang jadwalnya ke SDSIS. Semoga kalian masih ingat ya. Dan kemarin juga di acara perpustakaan literasi, kalau tidak salah, Bu Guru juga kolaborasi bersama kepala sekolah kalian, Ibu Ade, dan juga Pak Oni, kepala sekolah SMA, untuk ngedongeng ya. Lihat nggak? Lihat kan? Iya. Baik, Bu Guru berharap semoga pandemik ini cepat berlalu, kita bisa bertatap muka, belajar bareng, karena belajar itu seru loh teman-teman. Belajar itu asik loh, belajar itu menyenangkan. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu dan Pak Yoyo selaku wali kelas 6 yang sudah memberikan kesempatan kita untuk kolaborasi. Mohon izin untuk Bu Guru share slide. Karena dikenal sebagai guru parodi, Bu Guru kenalin dulu ya, parodi itu belajarnya pakai nyanyi-nyanyi teman-teman. Jadi jangan salah loh, belajar juga bisa dilakukan dengan cara asik dan menyenangkan dengan melalui salah satunya adalah parodi. Karena dikenal sebagai guru parodi, izinkan Bu Dian untuk kenalan dengan menggunakan parodi. Namaku Dian, Capsek IMC, hobiku nyanyi dan gubah lagu. Orang menyebutku guru yang kreatif karena aku suka, aku senang mengajar sambil bernyanyi. Karena aku mau muridku belajar dengan asik. Sekali lagi asik. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar mereview tentang perkembangbiakan hewan. Bu Dian yakin sekali banyak di antara kalian yang sudah bisa nih tentang perkembangbiakan hewan. Bu Guru hanya mereview bahwa perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin atau secara seksual. Ya, dan ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif, ya, atau secara aseksual atau secara tak kawin.
Ciri-ciri perkembangbiakan secara generatif diawali dengan bertemunya sel sperma dengan sel telur. Diawali dengan pembuahan. Kalau pada hewan diawali dengan pembuahan. Kalau pada tumbuhan nanti diawali dengan penyerbukan. Nah, perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi 3. Ini pasti kalian sudah pada tahu. Apalagi yang 2. Kalau ayam bertelur atau beranak? Bertelur. Kalau kambing beranak. Nah, yang biasanya kalian masih suka agak terbalik adalah yang bertelur dan beranak atau yang disebut dengan istilah ovovivipar. Jadi ada 3. Ada vivipar beranak, ada ovipar bertelur, dan ada ovovivipar bertelur dan beranak. Sedangkan vegetatif dibagi menjadi 3. Ada tunas, ada fragmentasi, dan ada membelah diri. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di perkembangbiakan hewan, Budian punya lagu. Lagunya menggunakan nada lagunya Citra, pasti bisa. Budian ajarin dulu, nanti setelah itu kalian unmute, kita nyanyi bareng ya. Oke ya, dengerin Budian dulu. Didengerin dulu, nanti kita nyanyi bareng, oke? Perkembangbiakan hewan secara generatif vegetatif. Generatif itu secara kawin diawali penyerbukan. Pembuahan terjadi, peleburan sel sperma dan sel telur secara internal dan eksternal di dalam dan di luar. Ada yang beranak, disebut juga dengan istilah vivipar. Ada yang bertelur atau ovipar. Ovipar itu bertelur dan beranak. Telur menetas di dalam tubuh betina. Bisa? Bisa nggak? Bisa ya? Oke, Bisa dong, Bu. sekarang kita unmute yuk semuanya. Ayo dong, kalau pakai musik-musik berarti kalian belajarnya harus ceria. Sekarang boleh di-unmute. Boleh di-unmute, kita nyanyi bareng, oke? Boleh di-unmute. Terus mungkin minta tolong. Oke, kita nyanyi bareng ya. Bagus. Ayo, boleh joget-joget, nak? Mau ikut nyanyi ya? Wah, dapat perkembangbiakan hewan generatif vegetatif. Generatif itu secara kawin diawali penyerbukan. Pembuahan terjadi, peleburan sperma dan sel telur secara internal dan eksternal di dalam dan di luar. Beranak disebut juga dengan istilah ovipar. Ada yang bertelur atau ovipar. Ovipar itu bertelur dan beranak. Telur menetas di dalam tubuh betina. Oke. Jadi kalau Budian, boleh di-mute lagi. Boleh di-mute lagi ya. Oke. Kalau Budian ingetnya gini, oh bulat, oh bulat, oh bulat. Yang bulat itu telur kan? Berarti oh bulat, ovipar bertelur. Vivipar beranak.
Ovovivipar bertelur dan beranak. Prosesnya seperti ini. Oke, kemudian minta Rafalinta di-unmute dong speakernya, Rafalinta. Oke, kemudian mau tanya Rafalinta, binatang apa saja tadi yang kamu lihat dalam video, Rafa? Apa saja Binatang. tadi? Binatang apa saja yang tadi kamu lihat dalam video? Kadal sama ayam nih. Kadal, ayam, satu lagi apa tadi? Apa ya? Yang pertama tadi, binatang yang pertama tadi apa? Ular. Ular. Oke, sekarang kemudian nanya Barik. Terima kasih Rafa. Barik boleh di-unmute, Barik. Ini the first student masuk ke dalam ini nih, Zoom meeting. Mana ya? Barik. Oke, Barik. Di-unmute boleh, Barik. Barik, di-unmute dulu. Oke. Apa, Bu? Barik, apa sih binatang yang kamu lihat dalam video tadi, Barik? Kucing, ular, ayam. Kucing, ular, ayam, betul. Nah, yang kamu lihat kucing tadi sedang apa ya? Kucing tadi sedang apa ya, Barik? Barik, sedang apa? Melahirkan. Kalau ayam sedang apa? Bertelur. Bertelur. Kalau ular tadi sedang apa? Bertelur melahirkan. Betul, pinter. Sekarang terima kasih, Barik. Hafiz, boleh di-unmute, Hafiz? Oke. Hafiz, dari 3 binatang tadi, ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang bertelur dan melahirkan. Mana binatang yang paling kamu suka? Kucing. Kucing. Kenapa kucing? Lucu. Pasti lucu. lucu. Ya. Kalau misalnya tadi kucing dikatakan melahirkan, berarti istilahnya apa ya? Vivipar, ovipar, atau ovovivipar? Vivipar. Betul, pintar. Terima kasih, Hafiz. Abdurrahman Al-Sajid, boleh di-unmute. Oke. Abdurrahman, tadi kamu lihat video yang kedua ular ya? Ya, Iya, ular kan? Tadi kan yang kedua kan? nggak tahu ular atau kadal. Sepertinya ular. Tadi apa sih pas di akhir itu kamu lihat nggak dia mulai bergerak gitu? Dia sedang apa ya menurut kamu? Ovipar. Ovovivipar, pinter. Jadi dia bertelur dulu di dalam induk, tapi ketika keluar dia menetas ya. Atau yang disebut dengan ovovivipar. Kamu tahu nggak jenis ular yang ovovivipar? Tahu nggak, Abdurrahman Sajid? Semuanya. Oh, semua? Tidak semua. Mungkin Hafiz Darmawan boleh bantu. Terima kasih Abdurrahman. Hafiz Darmawan boleh bantu. Apakah kamu tahu tadi jenis ular yang ada di dalam video? Untuk tidak semua ular loh ovovivipar. Banyak ular yang ovipar, bertelur. Hanya ular tertentu. Kamu tahu nggak ular apa itu?
Kurang tahu saya. Oh, kurang tahu. Kalau ayam tadi ngapain tuh, Hafiz? Bertelur. Bertelur atau disebut dengan istilah Vivipar. bertelur atau disebut dengan istilah Ovipar. Vipar. Terima kasih Hafiz. Ya, Sama-sama. jadi anak-anak, teman-teman, ular itu tidak semuanya ovovivipar. Hanya beberapa jenis ular saja dan salah satunya adalah ular boa, ya. Ular boa. Oke. Nah, sekarang kita lihat perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau tadi bertelur, beranak, bertelur dan beranak adalah perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Nah, sekarang kita belajar yang vegetatif atau secara tak kawin. Guru ambil dari video seseorang, dari orang ya di YouTube. Ada yang membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Cacing planaria masuk ke dalam fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melakukan pembelahan pada bagian tubuhnya. Misalnya, kalau kita memotong cacing menjadi 2 bagian, maka dari sana akan muncul cacing baru. Mereka akan mengalami yang namanya proses regenerasi atau penggantian bagian tubuh yang hilang. Seekor cacing planaria bisa dipotong sampai 279 bagian dan masing-masing menjadi cacing planaria baru. Kok bisa? Hal tersebut bisa terjadi karena cacing planaria mempunyai stem sel yang mempercepat proses regenerasi. Stem sel dewasa yang disebut neoblast membuat planaria dapat beregenerasi. Sel-sel ini dapat membantu setiap jenis sel yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh cacing. Satu lagi keunikan dari cacing ini adalah mampu menyembuhkan luka dengan waktu yang cepat. Diperkirakan hanya membutuhkan waktu 30 menit. Meskipun cacing ini memiliki beberapa keunggulan, cacing ini sayangnya tidak mampu hidup di sembarangan tempat. Ia hanya tinggal di tempat yang cukup kandungan mineral dan nutrisi. Jika kamu penasaran dengan keunikan perkembangbiakan hewan lainnya, Oke, Zaira boleh di-unmute, Zaira. Oke, Zaira. Salam kenal, Zaira. Zaira, dari yang kamu lihat dalam video, dari yang kamu lihat di video, ada berapa sih jenis perkembangbiakan vegetatif hewan? How many? Ada berapa ya? Ada berapa perkembangbiakan vegetatif hewan? Kalau tadi kan yang generatif ada 3. Ada melahirkan, ada bertelur dan melahirkan. Nah, dari video ini, Zaira sudah bisa menangkap belum? Ada berapa sih jenis perkembangbiakan vegetatif hewan? Ayo. Atau sebutin deh yang kamu tahu. Sebutin yang kamu tahu. Ayo. Pas. Nggak bisa, belum bisa? Oke, nanti Budian ajarin. Budian nanti tanya ke Zaira lagi ya. Oke, sekarang Rafa Bagus dong yang lagi asik banget makan puding kayaknya nih. Bagi dong. Rafa, boleh di-unmute Rafa sebentar. Rafa tahu nggak ada berapa jenis perkembangbiakan vegetatif hewan, Rafa? Ovipar, vivipar, Vegetatif, nah. Vegetatif. Membelah diri. Pinter. Membelah diri.
Lupa. Oke, nggak apa-apa. Ini awal ya. Ini awal. Nanti setelah Budian kasih materinya, nggak boleh lagi lupa. Oke, sepakat ya? Oke. Nah, ada tiga jenis perkembangbiakan vegetatif hewan. Tadi Rafa sudah benar. Rafa boleh di-mute lagi? Ya, terima kasih. Ada 3. Tadi Rafa sudah betul. Ada membelah diri. Selain itu, ada tunas, ada fragmentasi. Apa? Tunas, fragmentasi, membelah diri. Itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi yang generatif ada 3, vegetatif juga ada 3. Kalau yang generatif ovipar, vivipar, dan ovovivipar, kalau yang vegetatif tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Budian punya lagunya nih, mau dengar nggak lagunya? Kita latihan dulu ya, Budian ajarin dulu, nanti baru yang keduanya kalian. Lagunya pakai lagu Marcel, Kau Takkan Terganti. Begini lagunya. Vegetatif itu berkembangbiakan secara tak kawin tanpa melalui pembuahan. Terjadi pada hewan tingkat rendah. Contohnya adalah tunas fragmentasi dan membelah diri. Tunas fragmentasi membelah diri. Berkembangbiakan vegetatif. Sekali lagi Budian contohin, habis itu sama-sama. Vegetatif itu berkembangbiakan secara tak kawin tanpa melalui pembuahan. Terjadi pada hewan tingkat rendah. Contohnya adalah tunas fragmentasi dan membelah diri. Tunas fragmentasi membelah diri. Berkembangbiakan vegetatif. Bisa? Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama, boleh di-unmute yang mau ikut nyanyi. 1, 2, 3. Secara tak Kawin. Terjadi pada hewan tingkat rendah. Contohnya tadi yang perempuan yang Budian tanya namanya siapa tadi? Siapa? Zaira. Zaira, boleh Zaira. Di-unmute lagi Zaira. Zaira, tadi kan kamu belum bisa jawab pertanyaan Budian. Sekarang pasti Zaira bisa jawab pertanyaan Budian. Ada tiga perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama apa? Zaira? Ya, Bu. Yang pertama apa? Nih, yang pertama apa? T itu apa artinya? Vegetatif itu T apa? vegetatif. Iya, yang vegetatif, betul. T-nya apa? Tunas. Ayo, Zaira, T-nya apa? Bu? T-nya apa? T-nya. T-nya apa? T-nya apa? Tunas. Tunas, oke. F-nya apa? F. Ya, contohnya adalah tunas. Tuh, dari sini.
Sasi. Satu lagi. M-nya? M-nya? Membelah diri. Membelah diri. Pintar. Terima kasih Zaira. Tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Tunas, fragmentasi, membelah diri. Tuh, kemudian kasih 2 kali tuh. Vegetatif itu perkembangbiakan secara tak kawin tanpa melalui pembuahan. Terjadi pada hewan tingkat rendah. Contohnya adalah tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Apa? Tunas, fragmentasi, membelah diri, perkembangbiakan vegetatif. Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah tunas. Budian mau kasih ininya, ada passwordnya. Ada password. Kalau kalian mengenal password ini, pasti kalian nggak akan terbalik. Mana yang disebut tunas, mana yang disebut fragmentasi, mana yang disebut membelah diri. Biasanya di antara kalian yang suka terbalik itu tunas sama fragmentasi. Oleh karena itu, Budian mau kasih passwordnya. Kalau Budian bilang tunas, kalian bilang penonjolan, lalu memisahkan diri. Oke ya? Boleh di-unmute semua? Boleh di-unmute? Semua boleh di-unmute. Kalau Budian bilang tunas, kalian jawab penonjolan, lalu memisahkan diri. Siap ya? Penonjolan lalu memisahkan diri. Pintar. Oke. 2, 3. Tunas, penonjolan lalu memisahkan diri. Belum kompak. Kemudian minta yang kompak. Tunas, penonjolan memisahkan diri. Sekali lagi. Tunas, penonjolan lalu memisahkan diri. Terima kasih. Boleh di-mute lagi. Betul sekali. Kalau kalian mendengar istilah tunas dalam vegetatif, perkembangbiakan vegetatif hewan, maka passwordnya adalah penonjolan. Kenapa penonjolan? Karena induknya akan ada penonjolan di bagian tubuhnya. Satu individu akan ada penonjolan. Penonjolan tersebut lama-lama akan membesar, membentuk tunas. Inilah yang disebut dengan tunas. Semakin besar, akhirnya dia memisahkan diri. Tapi keywordnya atau passwordnya, ketika kalian mendengar kata tunas, maka yang kalian ingat adalah penonjolan lalu memisahkan diri. Karena induknya akan ada yang menonjol di bagian tubuhnya, di sampingnya. Di sampingnya itu menonjol, lama-lama membesar, lalu memisahkan diri. Terbentuk individu yang baru. Oke? Jadi tunas, penonjolan, lalu memisahkan diri. Contohnya adalah anemon laut dan hydra. Budian mau tanya Fadil. Fadil boleh di unmute, lalu videonya boleh di on. Fadil. Nggak dengar ya? Oke deh, Ahmad, udah. Fadil boleh di unmute. Fadil. What do you think? Anemon laut is animals or plant? What do you think? Menurut kamu, anemon laut itu hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Oke, terima kasih Fadil. Ahmad Alaidrus, boleh di-unmute? What do you think? Anemon laut is animal or plant? Plant. Oh, plant too. Teman-teman, anemon itu adalah hewan. Ya, kan kita belajar tentang vegetatif hewan.
Anemon itu memang seperti tumbuhan. Dia tidak bergerak-gerak seperti halnya ikan, tapi dia hanya bergeraknya ke kanan, ke kiri, seperti tumbuhan yang ditiup oleh angin. Padahal anemon laut adalah hewan, ya. Jadi anemon laut dan hydra berkembang biak secara tunas, ya. Jadi tunas contohnya adalah anemon dan hydra. Lagunya pakai nada Garuda Pancasila. Kemudian ajarin dulu. Yang telah dewasa mengalami penonjolan, makin membesar dan berkembang menjadi penonjol dari samping, membesar lalu memisahkan diri. Contohnya adalah anemon laut dan juga hydra berkembang biakan tunas. Sekali lagi ya. Yang telah dewasa mengalami penonjolan, yang semakin membesar dan berkembang menjadi tunas. Penonjolan muncul dari samping, membesar lalu memisahkan diri. Contohnya adalah anemon laut dan juga hydra berkembang biakan tunas. Sekarang di unmute kita nyanyi bareng-bareng, lagunya gampang kok, pakai Garuda Pancasila. Iya sih. Oke. Siap, Bu. Siap. Ya. Yang telah dewasa mengalami Penonjolan yang semakin membesar. Jalan muncul dari samping, membesar lalu memisahkan diri. Contohnya adalah anemon laut dan juga hydra berkembang biakan tunas. Lagi, Bu. Saya lagi nih. Lagu pakai lagu. Yang telah Puasa mengalami penonjolan yang semakin membesar dan berkembang menjadi tunas. Penonjolan muncul dari samping, membesar lalu memisahkan diri. Contohnya adalah anemon dan juga hydra berkembang biakan tunas. tunas, penonjolan lalu memisahkan diri. Contohnya anemon dan hydra. Yang kedua, fragmentasi. Passwordnya adalah memutuskan bagian tubuh, putus. Ya, ingat fragmentasi, ingat putus. Jadi dalam fragmentasi, bagian tubuhnya akan memutuskan. Jadi bagian kepala dengan badan, bagian tubuhnya ini akan putus jadi dua, lalu dua nanti kepalanya bisa juga putus, badannya putus, ekornya putus, membentuk 3 individu baru. Kalau putusnya di sini, ya, dia belah jadi 2, nih di sini kepala sama badannya terbelah menjadi 2, maka 2 individu baru yang dihasilkan. Tapi kalau misalkan yang putus adalah kepala, badan, dan ekor, maka dia akan menjadi 3 individu baru. Contohnya adalah planaria, cacing ya.
Cacing nih, jenis cacing. Kalau yang fragmentasi, ingat, fragmentasi jenis cacing. Planaria dan cacing pita. Lagunya pakai satu-satu, Aku Sayang Ibu. Berkembang biakan secara fragmentasi dengan memutus bagian tubuh hewan. Bagian yang terputus jadi individu baru. Contohnya adalah planaria cacing pita. Sekali lagi. Berkembang biakan secara fragmentasi dengan memutus bagian tubuh hewan. Bagian yang terputus jadi individu baru. Contohnya adalah planaria cacing pita. Ini sama-sama ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Ini simple banget. Fragmentasi putus ya. Fragmentasi putus. Bagian bawah hewan. Yuk, berkembang biakan secara fragmentasi dan memutus bagian tubuh hewan. Bagian individu baru. Contohnya adalah planaria cacing pita. Berkembang biakan secara fragmentasi dan memutus bagian hewan. Bagian yang terputus jadi individu baru. Contohnya adalah planaria cacing pita. Beri. Nyanyi lagi nanti. Sudah 2. Tunas, penonjolan. Fragmentasi N, putus ya. Oke, fragmentasi N, putus ya. Yang ketiga adalah membelah diri. Ini yang biasanya nggak terbalik kalian. Membelah diri itu 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64 dan seterusnya. Membelah diri, katanya juga membelah diri, pasti passwordnya adalah pembelahan. Pembelahan inti sel. Contohnya banyak nih, ada amuba, ada protozoa, ada virus, paramecium, ada bakteri. Yang merupakan contoh hewan yang membelah diri adalah hewan-hewan yang bersel satu. Ya, ingat, hewan yang bersel satu. Lagunya pakai Andra and the Backbone Sempurna. Dengerin dulu. Nyanyi lagi. Deng 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 deng. Membelah diri di dalam. Ya. Dilakukan oleh dari
Coba Budian tanya Ahmad Alaidrus. Ahmad. Iya. Oke. Password tadi, password Tunas apa ya? Tunas itu apa? Bela. Tunas. Pembela. Tunas. Tunas. Iya. Tunas. Tadi passwordnya apa? Penonjolan lalu Lalu memisahkan diri. hebat, pinter, Fabian. Fabian, password fragmentasi apa tadi? N. Apa? Apa Fabian? Putus. Putus ya, fragmentasi putus. Radit. Kalau membelah diri apa tadi passwordnya, Radit? Halo. Kalau membelah diri tadi apa passwordnya? Kata kuncinya apa membelah diri? Membelah diri berarti membelah diri ya, pembelahan inti sel. Oke, sekarang kita main kuis. Nanti kuisnya akan dipandu oleh Kak Akbar. Kita main kuis ya. Bentar. Kak Akbar, halo Kak Akbar, nggak tidur kan Kak Akbar? Ya. Kak Akbar, tadi kita sudah belajar nih tentang generatif Ya. vegetatif. Sekarang Budian mau kasih kuis buat teman-teman. Nanti Kak Akbar yang mandu ya. Oke, silakan Kak Akbar. Oke teman-teman, saatnya kita mereview materi tadi yang sudah dijelaskan oleh Budian melalui quizis ya. Untuk jawabannya nanti kakak akan ambil suara terbanyak dari teman-teman sekalian. Soal yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu ayo yang mana? Jadi unmute. Mana ini ya? Kuning. Mana? Oh ini. Kuning. Wih. Yo, benar. Mantap. So hot right now. Ayo yang satu. mana? Hewan ini mah diam. Ya. What color? Oke. Good. Next. Hewan yang berkembang di Ular boa. Apa lagi? Biru itu. Apa lagi? Ada tiga. Bush. Biru itu. Biru tua. Satu lagi. Nama merah. Bio tua. Platypus. Merah. Bukan merah. Weekend Ya, neon. Triple kill dong. Triple kill. Membiarkan hewan yang Triple mah tapi kawinan adalah perkawinan dengan Kawin. kembang hewan yang Generatif. power up. Apa dibacain kabar? Kali 3 abad Apakah? wow. Nama mulu. Gak kebaca Bu, koneksinya kurang bagus. Ayo. Jadi ada trouble Bu. Fragmentasi. What? Kelihatan itu. Karena dari tumbuh hidupnya ketika sudah lengkap organ tumbuhnya maka dengan Ada tiga. Kambing. kelinci gajah. Selesai. Belum, masih ada 15. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dapat melalui 3 cara. Vegetatif. Membelah diri, Fragmentasi dan bertunas. bertunas. Mana tunas? Bener terus sampai akhir. Hewan ini memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, ia akan melepaskan tunas. Penonjol. Kamu mau kayak Pak? Apa tadi?
Amoeba. Hydra. Tuh kan. Demi. Don't take your smarts for granted. Hewan ini merupakan hewan tingkat rendah yang memiliki struktur tubuh yang tidak lengkap. Dia memiliki kemampuan membelah inti selnya menjadi 2 bagian. Ada kata kuncinya. Hewan tersebut berkembang biak dengan What color? Bertunas. Membelah diri inti selnya. Membelah diri inti selnya. Membelah diri. Fermentasi. Ada kata membelah diri inti selnya berarti membelah diri. Tuh, tadi katanya membelah diri, mending membelah diri langsung. Yes, betul. Ingat Wow. passwordnya. Ingat passwordnya. kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara ini tidak banyak. Hewan ini berkembang biak dengan melibatkan perkawinan. Calon individu baru berkembang dalam tubuh induknya dan dibungkus dalam sekang telur. Kemudian telur tersebut menetas dan dilahirkan oleh induk betina. Cara perkembangan hewan tersebut adalah bertelur beranak. Mantap. Perkembangbiakan pada hewan yang berdaun telinga terjadi melalui cara beranak, bertelur, fragmentasi, bertunas. Beranak. Perbedaan antara hewan yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif terletak pada terjadi atau tidaknya proses perkawinan. Iya. E plus Z. Dapat lagi. Hewan ini menyusui anaknya, tubuhnya dilindungi dengan bulu. Ia memiliki daun telinga. Menurutmu cara hewan tersebut berkembang biak adalah beranak. Kelompok hewan unggas, ayam, itik, angsa, bebek berkembang biak melalui cara bertelur. Ya unggas pasti bertelur. Satu lagi benar semua. Perhatikan gambar tersebut. Cara perkembangbiakan yang tampak pada gambar adalah Belah diri. Benar semua. Gak ada yang salah. Keren. Wah, keren banget ya. Oke. Teman-teman, itu saja mungkin pelajaran kita hari ini. Teman-teman, Bu Guru di akhir mau kasih quotes buat kalian. Mimpi, silakan kalian bermimpi. Mimpilah yang tinggi, karena kalau kalian mimpi yang tinggi, kalaupun jatuhnya ke awan. Sampai kapanpun mimpi itu tidak akan pernah mati. Ya, mimpi itu hanya akan pingsan dan hanya akan bangun lagi suatu saat dalam bentuk penyesalan. Semoga nggak akan ada di antara kalian yang menyesal suatu saat nanti karena tidak dapat mewujudkan mimpi. Karena itu di akhir ada persembahan dari kakak kelas kamu dari Insan Mandiri, lagu Pasti Bisa, karena Budian yakin semua pasti bisa. Yakinlah kau pasti bisa. Janganlah bersedih, janganlah berduka, bila semua yang kau inginkan tak tercipta. Bersabar, berdoa dan tetap berusaha. Masa depan cerah akan terbuka. Kita pasti bisa bila berusaha, melompat, menggapai, meraih bahagia. Kita semua pasti bisa hadapi rintangan yang ada. Yakinlah kau akan temukan indah ceria di masa depan. Kita semua pasti bisa meraih asa dan cita-cita. Yakinlah kau akan temukan indah ceria di masa depan.
kau pasti bisa. Kau pasti bisa. Janganlah bersedih, janganlah berduka, bila semua yang kau inginkan tak tercipta. Bersabar, berdoa dan tetap berusaha, masa depan cerah akan terbuka. Kita pasti bisa bila berusaha, melompat, hey, menggapai, hey, meraih bahagia. Kita semua pasti bisa hadapi rintangan yang ada. Yakinlah kau akan temukan indah ceria di masa depan. Kita semua pasti bisa meraih asa dan cita-cita. Yakinlah kau akan temukan indah ceria di masa depan. Kau pasti bisa. Atas izinnya kita akan menggapai semua jika bersama. Yakinlah atas izinnya kita akan menggapai semua jika bersama. Kita bersama. Kita semua pasti bisa hadapi rintangan yang ada. Yakinlah kau akan temukan indah ceria di masa depan. Kita semua pasti bisa meraih asa dan cita-cita. Yakinlah kau akan temukan indah ceria di masa depan. Kau pasti bisa. Kau pasti bisa. Kau pasti bisa. Oke, Ibu serahkan kembali kepada Akbar. Silakan. Wah, makasih Budian. Keren banget ya teman-teman, materi kita hari ini belajar jadi asyik dan kita jadi mudah menghafal ya lewat parodi atau lagu. Semoga apa yang tadi Budian telah sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mungkin ada closing statement dari Budian. Silahkan, Budian. Ya, terima kasih Akbar. Hari ini Budian senang benar ya, senang betul bertemu dengan anak-anak dari SD Silaturahim yang Islamic School. Kita tuh tetanggaan ya teman-teman ya, tapi kita nggak sering ketemu gitu. Mungkin ada banyak teman-teman yang sering main ke IMC. Itu kita ini sekolahnya khusus buat laki-laki gitu, karena sekolahnya boarding, ada boardingnya dan khusus laki-laki. Teman-teman silakan saja main-main ke sekolah kami di SMP Insan Mandiri Cibubur. Kita diskusi, main-main ke perpustakaan IMC, walaupun di SD juga ada perpustakaannya ya. Oke, Guru ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Rahayu, Pak Yoyo yang sudah memberikan kesempatan kita untuk berkolaborasi. Pandemik ini bukan halangan kita untuk bisa terus berkarya, bisa terus menginspirasi, dan jangan lengah dengan kondisi ini karena kalian pasti bisa, pasti bisa. Oke? Terima kasih dari Bu Guru. Kalau ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Nanti di penghujung acara kita foto bareng ya, Kak Akbar ya. Oke. Iya, Bu. Sekian dari Bu Guru. Tapi belajarnya asik nggak? Seru nggak belajarnya? Asik dong. Asik dong, pastinya ya. Kalian jadi mudah menghafalkannya. Apalagi kalau kita ketemu bareng, kita bisa main games bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Semoga nanti kalau pandemiknya udah berlalu, Budian bisa main-main ke SIS atau kalian bisa main-main ke Insan Mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak kerasa ya, kurang lebih 1 jam kita belajar bersama. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Teman-teman boleh bergaya bebas. Untuk teman-teman semua, silakan dinyalakan videonya bagi yang belum.
Oke. Oke, sudah semua? Oke, siap. 1, 2, 2, 2, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Kak Kenal ya. Imam. Kayak kenal ya. Fotoin siapa? Yang suka bilang 1, 2, 1, 2, ceklek 1, 2, ceklek. Oke, tiba juga ya kita di penghujung acara. Terima kasih Kakak ucapkan kepada wali kelas 6 dan teman-teman dari SD Silaturahim Islamic School. Terima kasih juga untuk Budian atas pemaparan materinya dan kami mohon maaf jika dalam penyampaian ada banyak kesalahan. Marilah kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kabar. Semuanya di-unmute, semua di-unmute boleh ngomong. Nanti Budian kirim link untuk kesan-pesan ya. Terima kasih semuanya. Dadah sih.